Terlihat di luar camp, semua orang tengah berjaga di gerbang. Sementara itu, Griff ditemani Finn sedang mengobati luka tembak di perut Raven. Di episode sebelumnya, saat Murphy menembak lantai kapal, Raven secara tidak sengaja terkena tembakan itu. Griff mengatakan bahwa ia hanya bisa menghentikan pendarahan luarnya saja dan tidak bisa memastikan pendarahan yang bisa saja terjadi di dalam tubuh Raven. Raven lalu menceritakan bahwa ia beruntung karena Murphy tidak menembak tepat di tengah bahan roket itu. Mendengar itu, Griff menanyakan apakah bahan bakar itu bisa dibuat bom atau tidak. Raven menjawab bahwa bahan bakar itu cukup untuk membuat 1000 bom, namun mereka kehabisan stok mesiu. Bellamy lalu membahas Reaper dan mengatakan bahwa musuh dari musuh mereka adalah teman bagi mereka. Namun, Griff yang melihat langsung keganasan Reaper itu menyanggah pendapat Bellamy. Raven harus digotong untuk bisa kabur karena menurut Griff, Raven bisa saja mengalami pendarahan dalam. Bellamy tetap ingin mereka tinggal di camp dan menghadapi pertempurannya, namun Griff dan Finn berusaha meyakinkan Bellamy bahwa hal itu bisa membunuh mereka semua. Akhirnya Griff berhasil membawa semua orang untuk pergi dari camp. Griff memastikan Bellamy ikut bersama mereka. Keduanya lalu berjalan di belakang teman-temannya yang lain. Setelah menjauh dari camp, kawanan itu berhenti karena menyadari ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Hingga tiba-tiba sebuah senjata tajam mendarat di kepala Del. Menyadari bahwa itu ulah grounder yang telah menghadang mereka, mereka pun berbalik kembali ke camp. Tim senapan langsung bersiaga di tembok camp untuk memantau kondisi sembari teman-teman mereka masuk. Bellamy heran mengapa para grounder itu tidak datang menyerang. Griff menyadari bahwa mereka tidak menyerang karena kawanannya melakukan persis apa yang mereka inginkan. Ia lalu teringat kalimat Lincoln yang memperingatkan agar mereka segera pergi sebelum pengintai datang. Namun mereka telah terlambat pergi. Finn dan Octavia berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa mereka masih punya waktu untuk pergi dari camp mengikuti perintah Lincoln. Namun Griff berpikir kalau mereka akan lebih aman jika tetap di camp, karena pengintai itu sudah datang. Bellamy pun segera menyebar anak buahnya sesuai strategi yang telah ditentukan. Di dalam kapal, Bellamy menjelaskan amunisi apa saja yang telah ia dan Raven siapkan untuk berperang, termasuk granat dan ranjau yang telah dipasang di sisi barat. Menyadari rencana Bellamy yang tetap berujung pada pasrah dan berdoa, Griff teringat bahan bakar roket yang Raven katakan. Raven kembali mengatakan bahwa mereka tidak punya mesiu untuk merakit bom. Griff rupanya mempunyai ide lain untuk membuat roket lepas landas, sehingga akan muncul cincin api yang bisa membakar grounder saat mereka berhasil merobohkan gerbang camp. Raven meminta Griff untuk memberinya waktu membuat cincin api yang bagus. Beralih ke stasiun DR, di mana Sinclair tengah menjelaskan simulasi jika DR dilepaskan dari angkasa. Sinclair dan Ken menjelaskan bahwa DR akan terpecah menjadi pos-pos kecil yang tidak bisa mereka prediksikan. Pos mana yang tidak akan meledak. Berdasarkan simulasi Sinclair, ia memprediksikan bahwa saat pendaratan tidak ada pos yang bisa selamat. Di bawah lantai kapal, Raven tengah mengarahkan Finn dan Griff yang sedang mencari sistem pengapian roket. Raven lalu mengatakan kepada Griff dan Finn bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya. Griff dan Finn pun bergegas untuk menghampiri Raven. Griff menyadari bahwa peluru di tubuh Raven menembus hingga tulang punggungnya yang mengakibatkan pendarahan di dalam tubuh Raven. Finn lalu mempunyai ide untuk kembali ke gua Lincoln dan mengambil zat mengental miliknya. Setidaknya, obat itu bisa bermanfaat untuk membuat Raven bertahan lebih lama dan menyelesaikan tugasnya membuat roket lepas landas. Tentu saja, Griff dan Raven khawatir dengan keselamatan Finn. Namun, Finn tetap pada pendiriannya untuk pergi ke gua Lincoln dan menenangkan Griff bahwa ia akan segera kembali dengan selamat. Di stasiun DR, semua pos telah siap untuk meluncur. Setelah memberi sedikit kalimat penyemangat, Jaha lalu memerintahkan Sinclair untuk melakukan peluncuran. Sayangnya, peluncuran tidak bisa dilakukan melalui gadget yang Sinclair bawa, sehingga harus dilakukan peluncuran secara manual oleh seseorang. Dengan penuh keberanian, Ken berdiri dan mengatakan bahwa keselamatan ada harganya. Ken berniat untuk tetap di DR dan menjadi orang yang meluncurkan kapal secara manual dari pusat kendali. Belum sempat keluar dari posnya, Sinclair melaporkan bahwa mereka telah berhasil meluncur. Abby menanyakan bagaimana mereka berhasil meluncur dan kemudian menyadari
bahwa Jahalah yang telah meluncurkan kapal dari pusat kendali. Jaha mengatakan bahwa ia akan segera mempertemukan Abby dengan anaknya. Begitu juga dengannya yang akan segera bertemu anaknya yang tewas di bumi. Sementara itu di bumi, orang-orang yang tengah bersiap bertempur mendadak berhenti karena mereka mendengar genderang perang yang telah dibunyikan grounder menandakan bahwa mereka akan segera datang. Bellamy pergi ke lubang penembak dan menanyakan di mana Octavia. Salah satu penembak menjawab bahwa Octavia pergi 5 menit yang lalu dengan katananya. Laporan dari para penjaga terdepan mengatakan bahwa mereka melihat banyak grounder, namun saat menembak mereka merasa seolah-olah mereka menembaki hantu. Para grounder mulai terlihat berlari ke sana kemari mengecohkan fokus para penjaga. Saat mereka mulai menembak, Bellamy menghentikan mereka karena itu hanya akan menghabiskan peluru mereka yang terbatas. Sementara itu di bawah kapal, Griff masih berusaha mencari kabel jingga yang Raven maksud. Griff yang memang bukan seorang teknisi roket nampaknya kesusahan menemukan kabel itu. Di tengah suara ribut para penjaga dari walkie-talkie yang dipegang Griff akhirnya menemukan kabel jingga yang ia cari. Namun sayangnya kabel itu telah terbakar dan putus. Raven hendak meminta Griff untuk menyambung kabel, namun Griff tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jasper yang tengah berjaga di luar mengabarkan bahwa ranjau yang ia buat bersama Raven berhasil. Raven kemudian mengatakan kepada Griff bahwa Jasper bisa menyambung kapal. Griff segera memanggil Jasper untuk menyusulnya ke kapal. Jasper lalu menyadari bahwa para grounder itu tidak menyerang, namun berniat untuk menghabiskan peluru mereka. Jasper lalu berpesan agar mereka tidak menembaki grounder yang berlari ke samping, dan meminta mereka menembak jika mereka yakin grounder itu bergerak menyerang mereka. Bellamy membenarkan pendapat Jasper dan mengulangi pesannya. Rupanya walkie-talkie yang dibawa Murphy saat kabur ia berikan kepada Tristan yang membuat grounder bisa mendengarkan semua percakapan musuh. Terlihat Murphy yang diikat dan disiksa karena tidak memberitahu grounder mengenai ranjau di sisi barat. Tristan lalu memerintahkan Anya dan anak buahnya untuk mulai menyerang musuh. Tak butuh waktu lama hingga para grounder itu datang dan menyerang pertahanan musuh. Bellamy mendapat serangan dadakan dari seorang grounder dan hampir kalah. Beruntungnya Octavia datang tepat waktu dengan menusukkan samurainya ke grounder itu. Saat hendak membantu Bellamy bangun, Octavia terkena panah grounder. Beralih ke Finn yang berhasil masuk ke gua Lincoln dan tengah mencari obat yang ia butuhkan. Tak lama datang Lincoln menghampiri Finn yang ia kira musuh. Finn menjelaskan bahwa ia dan kawanannya tidak memiliki waktu untuk kabur mengikuti perintah Lincoln karena pengintai telah datang. Lincoln sempat marah karena berpikir bahwa Finn datang untuk menyelamatkan satu nyawa. Namun Finn juga tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Lincoln segera menyerahkan obat yang Finn cari dan mengatakan bahwa ia akan ikut bersama Finn. Sebelum pergi, Finn melihat lukisan Reaper di buku Lincoln dan muncul ide berbahaya di otak Finn. Sementara itu di kapal, Raven yang sudah tidak mempunyai tenaga semakin geram karena Griff dan Jasper masih belum berhasil menyambungkan kabelnya. Hingga akhirnya Raven kehilangan kesadarannya. Griff mengatakan bahwa Raven akan segera meninggal jika tidak segera ditangani. Dari walkie-talkie yang dipegangnya, Griff dan Jasper mendengar bahwa mereka telah dikepung mundur ke gerbang camp. Menyadari situasi semakin gawat, Griff memerintahkan Jasper untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Griff lalu keluar dan memastikan agar para penembak tepat berada di posisi mereka masing-masing untuk mengulur waktu hingga peluncuran roket siap. Sementara orang-orang yang lain, Griff memerintahkannya untuk segera masuk ke kapal. Di tengah kekacauan itu, mereka melihat The Ark tengah meluncur ke bumi. Beberapa dari pos yang meluncur itu telah meledak sementara pos yang Abby tumpangi masih selamat. Anya menyadari bahwa itu adalah bala bantuan musuh mereka. Tristan mengatakan bahwa saat mereka turun nanti, mereka tidak akan melihat siapapun ada di camp. Saat Tristan kembali memerintahkan anak buah Anya untuk menyerang camp,
datang kawanan Reaper si kanibal yang rupanya dibawa oleh Finn dan Lincoln. Finn dan Lincoln segera menjauh, sementara itu Reaper dan Grounder saling membunuh satu sama lain, membuat waktu lebih banyak untuk Jasper segera menyelesaikan tugasnya. Griff menyambut Finn dengan pelukan saat ia berhasil kembali ke camp dengan selamat. Keduanya lalu segera masuk ke camp untuk menolong Raven. Setelah mengetahui bahwa Jasper yang tengah mengerjakan tugasnya, Finn menanyakan plan B, seolah ia tidak percaya Jasper bisa melakukannya. Bellamy berusaha membawa Octavia yang terluka hingga datang Lincoln menghampiri keduanya. Lincoln lalu mengatakan bahwa ia dan Finn yang membawa Reaper datang untuk memberikan waktu lebih. Lincoln mengatakan bahwa ia bisa menolong Octavia jika Octavia mau pergi bersamanya. Bellamy mempersilahkan Lincoln membawa adiknya dan memastikan Lincoln akan menjaga Octavia. Octavia lalu berpamitan dengan Bellamy. Octavia lalu dibawa pergi oleh Lincoln setelah memberikan pelukannya kepada Bellamy. Semakin banyak orang jatuh akibat serangan Grounder membuat mereka tersudut dan harus segera masuk ke dalam kapal. Untungnya Jasper keluar dan mengabarkan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Saat Miller hendak menutup pintunya, Griff mencegahnya karena masih banyak orang yang berada di luar termasuk Bellamy. Griff keluar ditemani Finn untuk memerintahkan teman-temannya segera masuk ke kapal. Beberapa di antara mereka telah dibantai habis oleh Grounder hingga keduanya melihat Bellamy yang tersendat oleh Grounder. Finn yang melihat hal itu segera mengambil senapan dan menghampiri Bellamy. Miller lalu mengingatkan Griff bahwa ia tidak bisa menunggu dan menyelamatkan semua orang. Griff akhirnya meninggalkan Finn dan Bellamy yang masih bergulat dengan Grounder. Sesaat sebelum pintu tertutup, Anya berhasil naik ke kapal membuat semua orang panik. Griff lalu memerintahkan Jasper untuk meluncurkan kapalnya saat itu juga. Sialnya, Jasper gagal meluncurkan kapal itu dan membuat Anya berniat membunuh semua orang yang ada di dalam kapal. Miller muncul di belakang Anya dan memukul Anya hingga jatuh dengan senapannya. Semua orang di kapal lalu memukuli Anya beramai-ramai. Sementara Jasper berusaha memperbaiki sistem pengapian roketnya. Jasper menghubungkan kabelnya dengan listrik di senter. Hal itu berhasil membuat cincin api muncul dan membakar habis para Grounder di sekitar kapal. Di angkasa, Jaha berusaha menghubungi pos-pos yang berhasil mendarat di bumi dengan selamat. Pos Mecha, Abby mengabarkan bahwa mereka mendarat di bumi dengan selamat, sementara belum ada kabar dari pos-pos yang lain. Abby dan Ken lalu keluar dari kapal dan takjub dengan keindahan bumi yang baru saja mereka lihat. Adegan lalu berlanjut memperlihatkan Jaha yang menikmati minumannya seorang diri di angkasa, sambil memantau bumi. Griff dan kawannya membuka pintu kapal dan mendapati semua Grounder sudah hangus menjadi abu. Tak lama mereka diserang dengan gas berwarna pink yang membuat mereka pingsan. Datang orang-orang dengan seragam lengkap beserta senapan menghampiri mereka. Adegan ini ditutup saat Griff terbangun di sebuah kamar seorang diri dan melihat tulisan Mount Wither Quarantine Ward di samping kamar Monty. Keesokannya, Griff yang melihat di seberang kamarnya, Monty sudah tidak ada lagi di kamarnya. Seorang petugas lalu datang membersihkan kamar Monty, namun tidak mendengar suara teriakan Griff yang menanyakan keberadaan Monty. Griff lalu memecahkan kaca di pintu kamarnya untuk bisa membuka kamar dari luar dan bergegas keluar. Meskipun terkena serpian kaca di tangannya, Griff tetap keluar untuk mencari informasi di mana Monty dan teman-temannya yang lain. Griff lalu membuka penutup kepala seorang petugas bernama Maya dan menodongnya dengan serpian kaca yang sempat ia ambil. Maya mengatakan bahwa teman-teman Griff baik-baik saja, hanya Griff tidak mengerti prosedur di sana. Griff lalu memaksa Maya untuk membawanya bertemu dengan teman-temannya. Di lift, Griff berusaha menanyakan mengenai kawanan Maya, namun Maya hanya menangis hingga keduanya sampai di lantai 5. Di sana Griff heran karena melihat banyak orang tengah makan bersama di sebuah ruang makan yang luas. Tak lama kemudian petugas datang untuk menangkap Griff karena seorang wanita berteriak melihatnya. Di hutan, Bellamy bertemu dengan dua rekannya yang selamat.
Bellamy juga mengatakan bahwa ia dan Finn berhasil kabur sebelum cincin api keluar dari roket. Namun mereka diikuti oleh seorang Grounder. Mereka lalu melihat Finn bersama seorang lain tengah dibawa oleh Grounder. Teman Finn itu digorok kepalanya karena terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi. Bellamy yang melihat hal itu segera menyusun rencana untuk menyelamatkan Finn. Di lain tempat, Lincoln mengajari Octavia bahasa yang biasa ia gunakan. Lincoln lalu mengobati luka panah di kaki Octavia dan sadar bahwa panah itu telah diberi racun. Penawar yang Lincoln butuhkan telah ia berikan kepada Finn di episode sebelumnya. Lincoln lalu teringat bahwa penawarnya terbuat dari kumbang yang makan dari lumut sungai. Lincoln lalu memberikan pisaunya kepada Octavia dan bergegas pergi untuk mencari kumbangnya. Di camp, rupanya masih ada seorang Grounder yang mengintai kondisi sekitarnya. Ia lalu masuk ke kapal dan mendapati Raven tengah terbaring di dalamnya. Saat hendak mengecek apakah Raven masih hidup atau tidak, Raven membalikkan badan dan langsung menembak Grounder itu. Rupanya Grounder itu tidak datang sendirian, namun bersama Murphy. Raven berniat menembak Murphy yang sebelumnya telah menembaknya. Sayangnya ia kehabisan peluru. Murphy lalu mendekat ke Raven dan duduk. Kembali ke Griff didatangi oleh Presiden Wallace, Maya, seorang dokter beserta pengawalnya yang lain. Maya lalu menjelaskan bahwa 10 menit lagi Griff sebenarnya akan didesterilisasi, namun omongan Maya dihentikan oleh Presiden, seolah melarang Maya berbicara terlalu banyak kepada Griff. Presiden memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum ia menjelaskan bahwa ia berhasil menyelamatkan 48 teman Griff yang lain. Griff menanyakan teman-temannya yang lain karena jika mereka hanya menyelamatkan 48 anak, maka masih ada teman-temannya yang tertinggal di hutan. Belum lagi kapal The Ark yang baru saja mendarat yang mungkin saja membawa orang-orang yang selamat. Griff lalu mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan teman-temannya. Wallace lalu menyuruh Griff untuk bersiap dan menemuinya kembali. Saat tengah bersiap, Griff mematahkan sebuah hak sepatu untuk ia bawa sebagai senjata. Griff lalu keluar dan kembali bertemu dengan Wallace yang dikawal beberapa penjaga. Saat keduanya tengah berdiskusi, Griff penasaran mengapa mereka mengambil air dari waduk buatan dan menanam sayur dengan teknik hidroponik, padahal mereka ada di bumi. Wallace lalu menjelaskan bahwa bagi mereka, bumi tidak layak huni. Grounder dan kawanan Griff bisa bertahan hidup selama ini karena DNA yang mereka punya mirip dan membuat mereka kuat. Griff lalu menyadari bahwa bumi tidak layak huni karena adanya radiasi sinar matahari. Wallace kembali menjelaskan bahwa Griff dan teman-temannya hidup di angkasa dengan tingkat radiasi yang lebih tinggi. Itulah yang membuat sistem metabolisme mereka kuat. Wallace lalu mempersilahkan Griff masuk ke lift bersama 2 penjaga. Setelah ia meminta hak sepatu yang Griff pegang. Setelah mengambil hak sepatu itu, Wallace memberikan ucapan selamat datang di Mount Wither kepada Griff. Sesampainya di lantai 5, Griff disambut oleh Monty dan Jasper serta teman-temannya yang lain. Griff menanyakan Finn dan Bellamy yang kemudian dijawab oleh Jasper bahwa keduanya tidak selamat. Griff tetap pada pendiriannya bahwa belum ada kepastian mengenai Finn dan Bellamy. Saat menanyakan Raven, Kenan datang menyambut Griff dan memberikan sebuah buku berisi peta kepadanya. Kembali lagi ke Murphy dan Raven di kapal. Raven yang mengalami pendarahan, dan Murphy pun berusaha membantunya. Raven awalnya menolak bantuan Murphy, namun Murphy tetap menolong Raven membuat Raven heran kenapa Murphy mau menolongnya. Murphy menjawab bahwa ia tidak ingin sekarat sendirian di kapal itu. Di lain sisi, Bellamy melancarkan serangannya untuk menyelamatkan Finn dan berharap 2 orang temannya itu akan membantu. Serangan Bellamy gagal dan berujung ia babak belur. Akhirnya ia pun diikat seperti Finn. Di lain tempat, saat tengah mencari kumbang untuk Octavia, Lincoln mendengar suara teriakan Octavia yang membuatnya langsung berlari menghampiri Octavia. Octavia mengatakan bahwa ia melihat seseorang monster. Lincoln menjawab bahwa itu adalah efek dari racunnya yang membuat Octavia terbakar. Lincoln lalu membawa Octavia pergi dari sana. Scene lalu menunjukkan bahwa memang ada pria berwajah aneh mirip monster yang mengintai Lincoln dan Octavia. Di Mount Wither, Monty dan Jasper tengah menikmati makanan yang menurut mereka sangat enak. Keduanya sempat berebut makanan tersebut hingga Griff datang menghentikan keduanya.
Bukannya makan, Griff malah meminta Monty dan Jasper menjelaskan seluruh jalan keluar yang mereka tahu. Karena Kenan hanya memberikan sebuah peta tanpa jalan keluar. Griff merasa bahwa apa yang ia dapat sekarang sangat aneh. Dan lagi ia ingin menyelamatkan teman-temannya yang masih ada di hutan. Jasper meyakinkan Griff bahwa apa yang mereka dapat saat ini sudah lebih dari cukup dan membuat mereka aman. Jasper lalu menghentikan obrolannya dengan pergi untuk mengambil kue coklat. Sayangnya kuenya habis membuat Maya yang melihat Jasper lalu memberikan kuenya kepada Jasper. Keduanya lalu berkenalan dan berbincang. Tak lama kemudian, Griff datang dan meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan kepada Maya. Namun itu hanya muslihat Griff untuk mengambil kartu kunci milik Maya yang ada di atas meja. Beberapa saat setelah kepergian Griff, Maya lalu menyadari kartu kuncinya telah hilang. Griff yang tengah menelusuri lorong mendengar sebuah alarm berbunyi membuatnya segera berlari. Griff rupanya telah dikepung oleh penjaga dari Monwither. Griff lalu masuk ke sebuah ruangan lalu memutus kabelnya agar tidak ada penjaga yang bisa menyusulnya. Namun pada akhirnya Griff berhasil ditangkap kembali oleh para penjaga. Di camp, Raven menanyakan mengapa Murphy menjadi orang yang sangat menyebalkan. Raven menebak bahwa Murphy tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Namun disanggah oleh Murphy. Raven kembali menanyakan bagaimana bisa orang yang disayang kedua orang tuanya menjadi seorang psikopat pembunuh. Murphy pun menceritakan sedikit masa lalunya kepada Raven. Kembali ke hutan di mana dua temannya Bellamy akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan Bellamy dan Finn. Belum sempat menyerang, Grounder itu tertembak yang entah siapa penembaknya. Rupanya Ken dan penjaga The Art yang telah menyelamatkan mereka. Tak lama Abby dan kawanan The Art lain menyusul Ken. Abby menanyakan Griff kepada Bellamy dan Finn. Finn hanya menjawab bahwa Griff baik-baik saja saat berpisah dengan mereka. Ken lalu memecah tim lagi menjadi dua. Satu tim bersamanya pergi ke kapal dan Sinclair bersama yang lain akan kembali ke stasiun Alpha. Ken dan Abby lalu bergegas masuk ke kapal dan menemukan Murphy yang meminta Abby untuk menolong Raven. Raven lalu mengatakan kepada Abby bahwa Griff tidak ada di kapal dan ia tidak tahu di mana Griff berada. Saat Abby menanyakan apa yang telah terjadi kepada Raven, Raven hanya menjawab bahwa ia tertembak tanpa menjelaskan bahwa Murphy lah yang telah menembaknya. Finn dan Bellamy tidak bisa hanya diam menunggu. Mereka akhirnya kabur dari penjagaan Banks dan Scanlon menuju lubang jalan pintas menuju camp mereka. Keduanya tidak melihat siapapun kecuali Murphy yang tengah dipapah oleh Ken. Bellamy yang dendam kepada Murphy segera menyerangnya, membuat salah satu penjaga akhirnya menyetrum Bellamy. Ken lalu menjadikan Bellamy sebagai tahanan karena sikapnya. Finn berusaha menjelaskan kenapa Bellamy memukuli Murphy, namun Ken menjelaskan bahwa apapun yang terjadi mereka bukan binatang. Mereka akhirnya bergegas menuju stasiun Alpha untuk mengobati orang-orang yang terluka. Sebelum pergi, Finn dan Bellamy sempat berdiskusi untuk kabur dari Alpha dan pergi mencari teman-temannya. Begitu juga dengan Abby yang meninggalkan pesan untuk Griff agar segera kembali dan menuju Alpha yang berjarak 22 km ke selatan. Lincoln mengambil resiko besar dengan membawa Octavia ke desanya. Octavia sempat mengingatkan Lincoln bahwa ia bisa saja dibunuh. Namun Lincoln menenangkan Octavia dengan mengatakan bahwa hal itu hanya akan terjadi jika mereka menangkap Lincoln. Lincoln lalu pergi meninggalkan Octavia untuk mencari penawar. Kembali ke Griff yang dibawa menemui Presiden Wallace yang tengah melukis. Wallace menceritakan pengalamannya melihat keindahan bumi saat masih kecil dan bagaimana 54 orang tewas seketika setelah terpapar radiasi matahari termasuk ibu dan adiknya. Wallace kemudian menjelaskan bahwa tim patrolinya telah menelusuri hutan, namun tidak menemukan siapapun di sana. Griff tidak puas dengan hal itu dan meminta untuk diizinkan keluar untuk mencarinya sendiri. Namun Wallace tidak memberinya izin. Bukan hanya karena radiasi matahari, tapi juga alasan lain yang harus Griff renungkan sendiri. Di Monwither terlihat Griff dan orang-orang lain menjalani kehidupan mereka dengan tenang dan senang. Griff mendapat seperangkat alat lukis dari Wallace yang diletakkan di atas kasurnya. Sambil beristirahat, Griff terus mencermati petanya sambil mencari jalan keluar. Di lain tempat, Ken, Abby, dan rombongan berhasil sampai di Alpha membawa anak-anak lain yang mereka temukan.
Ken masih terus menanyakan kabar Jaha kepada Sinclair, namun Sinclair menjawab bahwa masih belum ada kabar dari Jaha. Di angkasa, Jaha merampungkan tugasnya dan mematikan komunikasinya dengan orang-orang di bumi. Setelah semua layar mati, tiba-tiba Jaha mendengar suara tangisan bayi yang entah dari mana asalnya. Dan film pun bersambung.